Tanggal 24 Maret 2026, Iran tengah dilaporkan melakukan negosiasi yang secara ketat kepada Amerika, yaitu tentang persyaratan bagaimana agar konflik ini berakhir dan bagaimana kedua kubu harus memiliki beberapa persyaratan untuk berdamai. Namun pada kenyataannya ternyata di sini Iran bukan cuma ngajak damai, teman-teman, tapi memeras. Allah, law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. Apa ketawa-tawa apa? Iran malah memeras, bukan Iran sih, rezim Iran. Rezim Iran memeras Amerika untuk melakukan persyaratan damainya. Nah, di sini yang perlu kita bahas adalah bagaimana ada sekelompok teroris yang sudah puluhan tahun meneror negara Teluk. Ketika dia diperangi, merengek-rengek minta uang untuk persyaratan damai. Merengek-rengek minta uang dan meminta untuk tidak diperangi lagi, katanya. Ini tertulis, teman-teman, dan ada datanya. Sekarang coba kita baca datanya ya, agar kalian sama-sama mengerti. Di sini Iran membuat beberapa persyaratan, ada 6 persyaratan ya, teman-teman. Namun nanti juga dijawab oleh Amerika dengan 6 jawaban juga ya. Kita baca seperti apa ini. Poin yang pertama, meminta jaminan untuk tidak lagi mengulang perang. Ini permintaan dari Iran ya, teman-teman, yang dimana tidak mau lagi kapok perang dengan Amerika. Karena apa? Dalam perang yang hampir sebulan ini sudah 17 petinggi Iran tewas. Karena apa? Karena serangan Iran sendiri. Kenapa? Di pemberitaan Amerika sudah tidak mampu menyerang Iran, sudah kalang kabut, kocar kacir, boncos, apalagi pemberitaan Indonesia. Pesawat tempurnya kabur, apalagi. Pokoknya yang seru-seru tuh. Pemberitaan Indonesia kan seru-seru sekali tuh ceritanya. Amerika sudah tidak mampu lagi berperang. Saking tak mampunya Amerika, pemimpin teroris rezim Iran mati semua. Sekarang mereka sudah tidak punya komando utama, teman-teman, dalam berperang. Jadi yang mengomandai perang ya mereka sendiri. Dan alhasil apa? Perangannya awur-awuran, nyerang ke sana sini. Dan memang mereka ini selalu melakukan serangan yang seperti itu, teman-teman. Untuk apa? Ya menteror. Karena memang pada basic mereka ini adalah rezim atau agama teror. Syiah Rafidhah ini adalah agama teror. Terus poin yang kedua, meminta Amerika untuk menutup semua pangkalan militer di Timur Tengah. Wah, jadi tuntutannya sangat berat ya, teman-teman. Dan sepertinya ini sengaja mereka membuat permintaan yang tidak akan dikabulkan. Mana ada Amerika sudah habiskan triliunan rupiah untuk membangun pangkalan militer, terus mau ditutup begitu saja oleh permintaan dari Iran ini. Ini kan permintaan yang konyol, tapi ya sudah, kita lanjut ke poin ketiga. Amerika dan Israel harus membayar penuh atas kerugian yang dialami oleh Iran. Wush. Amerika, nah ini pemerasan namanya, teman-teman. Ketika Iran menyerang beberapa negara Teluk tidak minta kompensasi. Iran telah menghantam hotel, menghantam jalanan, menghantam pelabuhan, menghantam airport, dan lain sebagainya. Negara-negara yang dihantam tidak minta ganti rugi. Ya, namanya perang. Dan perangnya juga dengan negara yang tak bersalah. Arab Saudi sudah melarang Amerika untuk menyerang Iran dari wilayahnya. Artinya apa? Pangkalan militernya tidak digunakan. Terus yang kedua, negara-negara Teluk tidak ikut di dalam perang. Malah saya mendapatkan informasi bahwa petinggi Arab Saudi melobi Amerika untuk tidak terjadinya perang, untuk tidak berperang, teman-teman. Tetapi perang itu tetap terjadi. Ya, ini fakta. Negara Arab tidak ingin ada perang di sana. Tapi perang tetap terjadi. Dan akhirnya apa? Iran nyerang ke sana sini tak tahu arah. Bahkan Palestina dirudal. Sampai apa? 4 warga Palestina syahid, teman-teman. Apa artinya? Iran telah melakukan kerusakan secara sistematis. Bahkan rudal-rudal yang ditembakkan oleh Iran itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih banyak daripada rudal yang ditembakkan kepada Israel. Begitu. Apa artinya? Perang ngawur kalau Iran. Akhirnya apa? Saking ngawurnya 17 petinggi Iran mati. Terus minta kompensasi. Ini kan namanya meras. Ya, sudah meras ini namanya. Seolah-olah Amerika sangat mudah untuk diperas. Begitu bodohnya untuk diperas gitu ya. Terus yang keempat, US dan Israel
diharapkan untuk berhenti berperang kepada semua kawasan di daerah itu, termasuk kepada semua golongan yang pro kepada Iran. Jadi permintaannya ya seperti ini teman-teman. Agar apa? Agar orang Syiah ini bisa berkembang biak di dalam mengajarkan ajaran-ajaran kebencian, dendam, ajaran-ajaran mandi-mandi debu, ajaran melata, jalan-jalan melata, ajaran pukul-pukul kepala pakai pedang. Pokoknya ajaran teroris ini agar selalu berkembang di Iran. Jadi jangan diperangi. Agar apa? Agar bisa mereka membuat bahan peledak yang bisa menteror seluruh dunia. Setelah bisa menteror seluruh dunia, dia akan menghancurkan seluruh dunia, teman-teman. Sehingga cuma dia yang ada di dunia ini, kelompok Syiah ini, teman-teman. Agama kebencian ini yang ada di dunia aja harusnya. Yang lain harus hilang. Terus berikutnya yang kelima, menerapkan hukum rezim baru di Selat Hormuz. Jadi rezim baru ini yang harus dijalani adalah ya rezim orang Syiah, ya. Jadi semua tuntutan ini tuntutan ngaco sebenarnya. Apalagi yang keenam nih, yang keenam paling ngaco nih. Serahkan elemen-elemen dari media yang berseberangan dengan media Iran. Ini paling ngaco nih. Jadi semua media ini harus di bawah komando Iran. Mungkin begitu teman-teman. Jadi pemberitaan harus dikontrol Iran. Gak boleh dari kelompok lain. Jadi kan enak daerah Iran ini. Punya apa? Punya kekuasaan di dalam mengontrol informasi nantinya. Hebat pokoknya. Ini ngaco nih. 6 permintaan dari rezim teroris Iran. Sekarang kita lihat coba seperti apa jawaban dari Amerika Serikat. Nah, ini adalah jawaban dari Amerika Serikat, teman-teman. Dengan 6 permintaan tuntutan pemerasan dari Iran. Coba kita baca poin-poinnya ya. 1. Tidak ada program rudal selama 5 tahun. Ini persyaratan nih. Jadi Amerika meminta Iran untuk tidak memproduksi rudal, senjata perang atau apapun selama 5 tahun. Terus yang kedua, 0 pengayaan uranium. Untuk apa permintaan seperti ini? Agar Iran tidak lagi kembali terulang-ulang terus menteror negara-negara Teluk. Dan mendanai teroris-teroris yang ada di daerah Ardus Syam. Saya punya fakta, teman-teman. Saya punya fakta bahwa ISIS, ya, Al-Qaeda, beberapa jejaring teroris itu ada di Timur Tengah, tepatnya di Iran. Ada beberapa petinggi dari teroris yang ternyata dipersenjatai, dilindungi oleh Iran. Saya punya datanya. Di kesempatan yang lain saya akan bahas. Terus yang ketiga, penonaktifkan fasilitas nuklir Natanz, Isfahan, dan Fordow yang dibom oleh AS dan Israel tahun lalu. Ya, jadi program nuklir memang harus dihentikan oleh Amerika nih. Karena apa? Berbahaya. Iran tidak punya nuklir saja berani dia menteror dunia, apalagi punya. Protokol pengawasan eksternal yang ketat seputar pembuatan dan penggunaan sentrifug dan mesin terkait yang dapat memajukan program senjata nuklir. Intinya Amerika ingin mematikan atau menonaktifkan pengembangan senjata dari negara Iran ini. Karena apa? Ya rezimnya, kembali lagi kepada rezimnya, rezim Syiah. Terus yang kelima, perjanjian pengendalian senjata dengan negara-negara regional yang mencakup pembatasan rudal tidak lebih dari 1000 unit. Terus yang keenam, tidak ada pendanaan untuk kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, atau Hamas di Gaza. Ini poin-poin yang sangat penting untuk mengakhiri terorisme yang dilakukan oleh Syiah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi Amerika memang ingin menghentikan konflik yang dimana di Yaman ini, Houthi di Yaman. Berapa kasus yang dilakukan oleh Houthi di Yaman? Ya, keributan, kekacauan, penindasan, pembunuhan yang dilakukan oleh Houthi di Yaman banyak sekali. Terus yang kedua, Lebanon, Hizbus Syaiton ini. Hizbus Syaiton ini sangat-sangat parah teman-teman. Yang dimana melakukan berbagai macam gerakan pembantaian. Bahkan di Suriah, Hizbus Syaiton ini berperan penting di dalam pembantaian kurang lebih 500.000 ke atas pokoknya. Kenapa? Pemberitaan berbeda-beda. Ada yang 500.000, ada yang 600, ada yang 700. Kalau dari kesaksian masyarakat orang Suriah bahwa yang dibantai oleh Hizbus Syaiton, terus Bashar Assad dan Garda Revolusi Iran kurang lebih 1,3 juta. Dan ini diungkapkan oleh ulama Asy'ariyah dan bahkan diungkapkan oleh ulama Syiah sendiri. Jadi memang harus dihentikan. Iran ini gerakannya harus memang benar-benar dihentikan. Karena apa? Kalau dia memiliki senjata yang memiliki kemampuan ledak besar,
besar, maka dikhawatirkan dia akan membumi hanguskan negara-negara tetangganya karena mereka memang ingin berkuasa. Bahkan ada pidato dari ulama mereka, bunuhlah Wahabi yang najis itu. Karena apa? Membunuh mereka akan mengantarkan kalian ke surga. Jadi ajaran membunuh itu bisa mengantarkan orang ke surga. أخذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا منا أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Padahal di dalam Islam, membunuh orang yang tak bersalah hukumnya dosa, meskipun yang dibunuh adalah orang non-muslim. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau bagi mereka enggak. Pokoknya semua yang di luar Syiah bebas untuk dibunuh. Makanya di Iran itu banyak sekali kriminalisasi terhadap ulama-ulama Sunni. Diculik, dibunuh, masjid-masjidnya dibakar, dirobohkan. Banyak sekali kejahatan mereka. Bahkan bukan cuma kepada umat Sunni, kepada rakyatnya sendiri, dari anak-anak sampai lansia dibunuh. Hebat bukan? Hebat. Makanya mereka ini harus dihentikan, teman-teman. Saya dukung Amerika untuk menghentikan gerakan teroris Iran, apalagi rezim Khomeini. Rezim teroris ini harus dihentikan. Tapi bukan berarti ketika saya mendukung Amerika di dalam melucuti persenjataan Syiah ini, saya mendukung gerakan Israel. Tidak, beda bab. Dan kita akan bahas di video berikutnya setelah ini.